Kalau mau cari sefrekuensi, tidak akan pernah tercapai. Tidak akan pernah tercapai, mustahil untuk mencapainya. Kalau sudah mencapai tingkat itu, kita sudah mencapai tingkat para sanat kumara cuma 7 orang tuh. Di seluruh dunia ini cuma ada Saptarishi 7 orang yang sefrekuensi. Dan karena 7 orang itu, kita masih hidup di sini. Jadi jangan cepat-cepat kita menganggap itu sesuatu yang mustahil, itu kita nggak usah bicara. Lagi bicara soal vibes, lu ngerti apa soal vibes? Lu ngerti apa soal vibes? Vibes-nya kurang. Cannot. Sekarang kita makan bersama aja. Makan bersama ya. Makan sudah kita waktunya persis. Persis waktu, kita sudah berada di sana, berdoa bersama, bukan satu ke sana, ke sini, ke situ, tidak saling menunggu. Semua orang sudah hadir, kita makan bersama. Saat kita makan bersama, kalau dia makannya 1 sendok lebih kurang dari kamu, kamu harus sama makannya. Kalau saya 5 sendok, kamu juga harus 5 sendok. Kalau mau sefrekuensi begitu tuh berarti. Gak bisa kan. Yang penting adalah makannya bersama. Jangan sampai orang sudah mulai makan nih belum datang. Atau orang sudah mulai apa, dia baru datang. Yang penting adalah kebersamaan itu dulu. Makannya seberapa, orang datang ke sini. Saya tidak menjanjikan pencerahan kepada semua orang. Kalau cawan seseorang kecil, ya mau diapakan? Berada di tepi sungai, tepi laut pun, dia cuma bisa mengisi air sebatas cawan dia kan. Nah, yang penting itu adalah purpose-nya sama. Purpose-nya adalah makan. Purpose-nya adalah makan sehat. Purpose-nya adalah makanan ini penuh dengan nutrisi dan akan membantu saya. Bukan cuma fisik, tapi mental, emosional, semuanya akan terbantu. Ini penting. Kalau mau disamakan frekuensi, nggak akan terjadi. Justru karena nggak sama frekuensinya, maka kita bicara teamwork. Nah, kenapa teamwork kita gagal? Kadang-kadang because everybody wants to do everything. Too many cooks spoil the broth. You mau bikin bubur aja, kalau banyak sekali juru masaknya, bubur tuh nggak jadi-jadi. Bubur pun nggak bisa kita masak bersama. Yang ahli masak, silakan masak. Jadi kita harus tahu juga batas-batasnya. Ini nggak bisa melakukan itu, ya udah. Kita berikan kesempatan. Kalau dia nggak bisa, ya udah sampai segitu aja. Tidak semua orang bisa lead bhajan. Baba sendiri mengatakan berulang kali, you all can sing the songs of Lord. Kalian semua bisa muliakan Tuhan, bahkan di bathroom pun. Sambil mandi, sambil buang air besar pun kamu bisa mengucapkan nama Tuhan. Tapi untuk lead the bhajan, harus orang-orang yang bisa menciptakan satu uplifting moment. Baba selalu menggunakan istilah uplifting, yang bisa mengangkat. Angkatnya sampai seberapa nggak ditentukan oleh beliau. Harus angkatnya sampai sekian, enggak. Pengalaman orang bisa berbeda, tergantung pada cawannya. Tapi harus mengangkat. Nah, ini yang penting. Purpose-nya harus sama. Kalau kita tunggu sampai frekuensi sama, tidak bisa. Jadi dalam teamwork itu, seorang dan kalian semua adalah pengurus ya. Pengurus yang bagus itu adalah orang yang bisa memberi kesempatan yang sama. Di saat yang sama juga, kalau memang orang diberikan kesempatan dia tidak mampu, berikan dia tugas yang lain. Berikan dia tugas yang lain. Di ashram kita, misalnya kita punya sekian banyak tugas ya. Jadi kita juga harus dan kita juga harus sadar bahwa tugas yang diberikan di ashram itu bukan tugas dalam pengertian tidak digaji, tapi adalah offering.
Kemarin perempuan ini orang yang tidak ngerti spiritual sama sekali, tapi dia karena dia dari keluarga yang dimana spiritual itu adalah bagian dari hidup mereka. Jadi mereka tidak ngerti, dalam pengertian mereka tidak ngerti seperti kita ini, tapi mungkin itu menjadi berkah. Menjadi berkah sehingga mereka melakoni spiritual tanpa paham bahwa itu spiritual. Sudah tanya sama saya, tanya lagi, di sini yang digaji itu berapa orang? Dan ketika saya menjelaskan bahwa di sini ada gardener, ada ini yang kita gaji, dia tuh bingung, sungguh bingung dia. Kadang suka gaji juga ya, karena di ashram dimanapun nggak ada gaji. Iya, sekarang kalau kita bicara ashramnya, guru-guru model sekarang sih banyak orang. Dulu orang datang ke ashram itu, dapat makanan sudah alhamdulillah. Bahkan harus mencari makanan. Mereka harus mencari, kalau kurang beras, mereka mencari beras untuk masak untuk semua orang. Mereka harus mencari, kalau perlu mengemis, bhiksham dehi. Dia tidak bisa menerima konsep, terus dia bilang, oh iya karena kan di sini tidak semua orang ngerti soal konsep itu, pasti ada orang sampai sebatas itu ya, tapi dia bisa memikirkan sejauh itu, kita kan nggak bisa memikirkan. Coba sekarang kalau di ashram aja, baju kita sama, semuanya sama, kita nggak usah beli begitu banyak biaya yang kita harus keluarkan. Ini kan semuanya terjadi karena ya kita mau keren-kerenan, memakai baju ini, memakai baju itu, ya. Terlambat datang karena pakai baju ini terlambat, ya. Nah mungkin apa itu cerminnya seperti cerminnya siapa itu yang cerita fairy tale yang suka lihat cermin siapa yang paling cantik ya. Jadi mungkin orang itu punya cermin seperti itu. Jadi dia lagi tanya kepada cermin, aku udah cantik belum? Kalau belum dijawab ya, dia jadi agak nunggu ya, jadi terlambat datangnya ke ashram. Padahal semuanya udah ada, tapi dia terlambat datang sendiri. Dan kadang-kadang ada juga orang, saya ketemu selalu terlambat. Every time, late Latif. Selalu. Ini orang yang late, selalu late. Karena dia begitu masuk tuh dia ingin menunjukkan, I have come. Ada juga orang-orang seperti itu. Ya harus kita hormati.